Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini doa-doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sejak bulan Rajab untuk dipertemukan dengan Ramadan yang mulia, di mana kita berdoa bahwa kita ingin disampaikan kepada bulan yang mulia ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita mendambakan mereka untuk disampaikan kepada Ramadan, tetapi kitalah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hari-hari indahnya Ramadan. Tentu ini adalah sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada siapapun, apalagi di zaman di mana hari-hari ini kita mengalami episode yang sangat menyedihkan ketika Ramadan diberikan ujian yang berat. Namun sedikit pun bahwa keadaan kita hari ini tidak mengurangi kemuliaan Ramadan. Tentu kita yang diberikan kesempatan untuk menikmati keindahan Ramadan ini benar-benar harus memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah kabar gembira buat kita semuanya, bahwa kita hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk banyak berada di dalam rumah-rumah kita. Tentu ini punya maksud dan tujuan yang begitu agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalau Ramadan sebelumnya mungkin kita bertakwa karena kita banyak termotivasi ibadah kita dengan saudara-saudara kita, karena mereka kita saksikan begitu bersemangat mereka beribadah, qiyam lail, menghatamkan Quran. Hari ini iman kita benar-benar diuji Allah. Apakah benar bahwa kita ini bertakwa kepada Allah sekalipun kita sedang tidak ada bersama dengan saudara-saudara kita yang beriman? Kita hanya ada sendirian di ruangan-ruangan tertutup. Di sinilah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman kepada Allah sekalipun dalam kondisi tidak disaksikan oleh banyak mata. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang besar, di mana hari ini kondisi kita tidak seperti kondisi Ramadan sebelumnya. Tentu kesyukuran ini harus benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini yang bisa bersyukur. Dan kesyukuran ini adalah tujuan di antara tujuan di mana Ramadan ini bisa kita nikmati, la'allakum tashkurun. Selain sebagaimana Allah menginginkan kita bertakwa, tapi kita juga diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tashkurun wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Pembicaraan kita terkhusus kemuliaan Ramadan ini adalah tentang Quran, di mana Ramadan tidak ada apa-apanya ketika tanpa kehadiran Quran. Maka Allah menegaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya Ramadan itu sudah ada sejak di mana Allah menciptakan langit bumi.
di mana Allah menegaskan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi bulan itu sudah 12 sesuai dengan catatan Allah Subhanahu wa taala fi kitabillah, dan itu sejak yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak diciptakan langit bumi, sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah bulan yang 12, termasuk adalah Ramadan. Tapi ketahuilah bahwa Ramadan ini mulia ketika Allah mensyariatkan di dalamnya adalah puasa Ramadan. Inilah kemuliaan. Kenapa? Di antara salah satu keistimewaan Ramadan itu adalah unzila fihi al-Quran, di mana Quran ketika itu diturunkan. Dan para ulama mengatakan bahwa seandainya tanpa kehadiran Quran, tentu Ramadan tidak seistimewa hari ini. Disinilah para ulama kemudian banyak mengkaji Quran. Di antara kebiasaan-kebiasaan para ulama adalah menghabiskan waktunya dengan Quran. Imam Malik radhiyallahu anhu atau Imam Malik rahimahullah, beliau tentu ahli hadis, sebagaimana kita membaca dalam kitab hadisnya Al-Muwatta. Beliau adalah pusaran ilmu di zamannya. Beliau adalah pusaran ilmu bumi hari itu, yang beliau punya majelis yang begitu banyak. Di antara salah satu majelis yang paling mulia adalah majelis beliau di Masjid An-Nabawi. Beliau membacakan hadis, banyak yang hadir di majelis-majelis beliau. Tentu ilmu-ilmunya menjadi pencerah. Tapi begitu masuk Ramadan, ketika masuk Ramadan, Imam Malik diceritakan bahwa Imam Malik yatafarraq anil hadis. Beliau memberhentikan semua kajian, meliburkan semua kajian-kajian hadis beliau, dan beliau bertafarruk hanya dengan menghatamkan Quran. Sampai ketika pun ada orang yang ingin meminta fatwa, beliau harus katakan bahwa ini Ramadan. Beliau tidak membaca hadis lagi, beliau tidak mempunyai aktivitas selain menghatamkan Quran. Inilah kebiasaan Imam Malik, dan banyak lagi kisah-kisah dari para tabi'in, para salafus saleh, di mana kemuliaan mereka begitu dahsyat, kedekatan mereka begitu dahsyat dengan Al-Quran ketika Ramadan. Dan inilah yang kita harapkan. Di antara nanti, innahum kanu yakhtumun fi kulli syahr khatmah wahidah. Mereka menghatamkan atau yakhtatimun fi kulli syahr khatmah wahidah. Minimal di antara mereka riwayat yang kita bisa dapatkan adalah khatam 1 kali. Ini tentu bagi mereka yang awam tentang kemuliaan Al-Quran, kemuliaan Ramadan. Tapi kita sebagai orang yang sudah berulang-ulang diberikan pemahaman tentang kemuliaan Quran, apalagi kita menyandang sebagai dai ilallah subhanahu wa ta'ala, tentu tidak layak kalau hanya khatam sekali dalam Ramadan. Minimalnya kita punya target-target paling tidak 3 kali. Ada yang wa ba'duhum yakhtatimun fi kulli asyilayan. Mereka ada yang setiap 10 malam, 10 hari mereka khatam Quran. Kenapa riwayat-riwayat ini disebutkan layal, tidak nahar atau tidak hari, menggunakan hari? Karena mereka kebanyakan menghatamkan Quran di malam hari. Wa yakhtatimuna fi kulli 8 layan. Ada yang menghatamkan 8 malam. Ada yang menghatamkan 5 malam. Dan kita membaca sejarah atau riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, kana yakhtimuna fi kulli syahr
sittina khatmah. Imam Syafi'i menghatamkan 60 kali. Berarti beliau menghatamkan Quran sehari 2 kali. Dan ternyata menghatamkan Quran sehari 2 kali itu standar saja. Itu kebanyakan para ulama sudah terlalu biasa menghatamkan Quran sehari 2 kali. Kita baca riwayat, ternyata ada yang lebih dahsyat daripada itu. Ada yang menghatamkan sehari 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali, ada yang 6 kali. Bahkan nanti ada seorang tabi'in yang menghatamkan 8 kali dalam 1 hari. Karena Ibnul Katib radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan ini adalah sahabat, ada yang mengatakan ini adalah tabi'in. Tapi kalau disebut radhiyallahu anhu berarti ini sahabat. Yakhtim bin nahari 4 khatamat. Beliau menghatamkan siang hari 4 kali, wa bil laili 4 khatamat, dan di malam hari menghatamkan 4 kali. Wa hadza aktsar ma balaghana minal yaumi wal lailah. Beliau Imam An-Nawawi kemudian mengatakan inilah riwayat yang menghatamkan Quran paling banyak yang sampai kepada kami. Nah, kenapa mereka sampai seperti itu? Karena mereka faham betul bahwa Quran ini adalah keberkahan, seberkah-berkahnya. Wa hadza kitabun, bukankah kita adalah orang-orang yang mengatakan bahwa kita mendapatkan umur yang barokah, kemudian usia yang barokah, harta yang barokah, semua itu diukur dengan keberkahan. Dan sumber keberkahan itu demi Allah, Quranlah yang menjadikan umat ini barokah. Bukan hanya usia, bukan hanya harta, bukan hanya anak keluarga, tapi umat ini menjadi berkah karena Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Dan inilah kitab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Inilah kitab yang berkah. Dalam ayat yang lain, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu la'allakum turhamun. Inilah sumber keberkahan itu. Bukankah Al-Quran adalah sumber keberkahan yang paling banyak? Jangankan Al-Quran, bahwa Injil saja yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam itu mendatangkan keberkahan. Apa kata Isa ketika beliau lahir, kemudian ditunjuk oleh ibunda Maryam, wa asyarat ilaihi faqala kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala, kata kita Nabiullah Isa ini, si jabang bayi yang baru lahir, ana Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan. Aku ini nabi dan aku membawa keberkahan. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kalau Injil dikatakan bahwa Injil membawa barokah, tentu keberkahan yang lebih besar dibandingkan dengan Quran tidak ada. Quran tidak ada bandingnya dibandingkan dengan Injil yang dibawa oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Mungkin dulu Injil membawa berkah, tapi hari ini justru keberkahan itu telah selesai. Quran ini keberkahan yang selalu Allah jaga sampai nanti hari kiamat, bahkan sampai di surga. Ketahuilah bahwa sampai di surga demi Allah, Quran akan selalu membawa keberkahan sampai hari kiamat. Bahkan ketika ahli surga tidak ada lagi aktivitas kecuali menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga, sesungguhnya ahli surga masih diperkenankan, bahkan masih diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an.
Di surga kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra wartaqi warattil, baca. Wartaqi, kamu naik terus. Warattil, kama turattil, sebagaimana kamu tartilkan fid dunya. Quran itu di dunia. Kama turattilhu fid dunya. Fa inna man akhir manzilaka fil akhir inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya derajat terakhir surgamu, tempatmu, manzilmu, rumahmu adalah inda akhir ayatin, di akhir ayat yang kamu baca. Ini menandakan betapa Quran ini tidak bisa disepelekan. Membacanya, mengamalkannya, sampai kepada mendakwahkannya, mengajarkannya, semua aktivitasnya mendatangkan keberkahan. Dan Ramadan ini menjadi identitas kemuliaan Ramadan karena keberkahan Quran. Dan ini tentu kita yang menginginkan bahwa kita ini akan dikumpulkan di surga. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Di ayat itu saya akan garis bawahi wa idzan nufusu zuwijat. Ketika an-nufus, jiwa-jiwa itu zuwijat, dikumpulkan kembali, dikumpulkan antara jasad dengan rohnya, dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah. Tapi ada pemahaman yang mengatakan bahwa wa idzan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa yang dulu mereka satu komunitas, mereka akan dikumpulkan, komunitas Al-Quran, komunitas dakwah, komunitas apapun, mereka akan dikumpulkan dengan komunitasnya. Mereka anta ma'aman tuhibbu, kamu nanti akan bersama dengan yang kamu cintai. Kalau hari ini kita mencintai Quran, maka Quran menjadi sahabat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran karena sesungguhnya Quran akan menjadi syafi'an, akan menjadi penolong li ashabihi, bagi sahabat-sahabat Quran. Bukankah kita telah mengklaim bahwa kita ini mencintai Quran? Lalu apa ukurannya? Quran ini harus menjadi sahabat kita. Sahabat, seyogyanya seorang sahabat, dia harus mengenal sahabatnya. Sahabat itu kita sering, sahabat itu yang selalu membersamai, atau ketika ada apapun dia akan kembali kepada sahabatnya. Sahib atau sahabat, sahibul bait. Karena kalau apapun aktivitas yang dilakukan di luar, dia akan kembali ke rumah itu, maka dialah yang disebut dengan sahibul bait. Apapun yang menjadi aktivitas kita, seharusnya kita merujuk kepada Al-Quran, sahibul Quran, syafi'an li ashabihi. Dia akan menjadi syafi'an, penolong bagi sahabatnya. Siapa itu yang disebut sahabat Quran? Paling tidak kita punya aktivitas harian bersama Al-Quranul Karim. Dan sebagaimana kita hari ini, bahwa ini HP juga disebut dengan sahabat karena dia selalu membersamai pemiliknya. Dan harusnya kita menjadikan Quran itu seperti yang disebutkan oleh Rasulullah kalau kita menginginkan bahwa kita nanti akan mendapatkan syafaat. Dan Quran, Masya Allah, Quran menjadi penolong bagi mereka qari'ul Quran. Ya, qari'ul Quran ini akan menjadi kemuliaan yang paling mulia. Bahkan kalau tadi disebutkan bahwa kita masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran di surga, padahal ibadah yang lain tidak akan pernah kita jumpai. Tidak ada pendapat satupun ulama yang mengatakan bahwa di surga nanti masih ada perintah sholat. Tidak ada yang mengatakan bahwa di surga masih ada puasa. Tapi Quran, semua ulama sepakat bahwa di surga, ahli surga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Inilah keistimewaan Quran, ya.
Dan ini tentu sahabat Quran ini diantara salah satu cirinya adalah sebagaimana doa-doa kita. Kita selalu berdoa kan bahwa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa Allahumma lakinna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna dan seterusnya. Kemudian ada satu penggalan doa warzuqna tilawatahu, dan rizkikan kepada kami tilawahnya. Warzuqna tilawatahu, dan rizkikan kepada kami tilawatahu. Ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam, sepanjang siang. Sepertinya doa ini sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Saya yakin bahwa tidak ada di antara kita yang sepanjang malam, sepanjang siang itu membaca Quran, atau seluruh malam, ya, sepanjang malam malam dari awal sampai akhirnya, kemudian membaca Quran. Apakah di antara kita ada yang melakukan itu atau kuat melakukan itu? Tentu ini sangat doa yang sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Jangankan malam, bahkan siang saja yang kita jelas-jelas kita dalam keadaan terjaga, kita dalam keadaan tidak punya aktivitas, kita gunakan untuk baca Quran. Harusnya doa ini kalau memang benar dikabulkan oleh Allah, kita bisa memanfaatkan sepanjang siang, sepanjang malam itu untuk baca Quran. Bukankah kita yang berdoa? Kenapa hari ini kita diberikan kesempatan sepanjang malam, sepanjang siang tidak ada aktivitas, tidak keluar rumah, tidak ada pekerjaan, tidak kerja, tidak ada aktivitas apa-apa. Nah, inilah kesempatan di mana ketika Allah takdirkan kita hidup tidak keluar rumah, ini harusnya menjadi satu pembuktian bahwa doa kita hari-hari ini akan dikabulkan oleh Allah. Ana al-laili warzuqna tilawatahu, rizkikan kepada kami tilawatahu ana al-lail, sepanjang malam, sepanjang siang. Ini doa lazimnya, bahwa kalau kita minta rizki itu lazimnya adalah harta. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita warzuqna, rizkikan kepada kami, warzuqni, rizkikan kepadaku, tilawatahu. Kenapa Rasulullah minta rizki? Kita diajarkan doa untuk minta rizki. Rizkinya itu apa? Tilawatahu ana al-lail wa ana anhar. Ini menunjukkan bahwa rizki yang paling baik, rizki yang paling diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang paling barokah itu bukan rizki harta. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tilawah Quran. Dan ini adalah iman. Hari ini kita banyak minta rizki ya untuknya harta. Dan Quran, kalau orang diberikan Quran, ya bacaannya bagus, tilawahnya bagus, semua kaidah makhrajnya semuanya bagus, itu adalah anugerah Allah, fadlam minallah wa ni'mah. Itu adalah kenikmatan yang paling besar. Harta, semuanya harta juga dari Allah, tapi tidak sebagaimana Quran yang memang Allah pilih, ya. Allah pilih benar-benar mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan. Maka doa ini harus benar-benar kita usahakan supaya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman ibn Affan itu lekat namanya dengan Quran. Bukankah kalau kita ditanya zaman apa atau sejak kapan Quran ini dibukukan, pasti yang ada di pikiran kita di zaman Utsman. Tidak, sesungguhnya Quran ini sudah ditulis ya, itu sejak zaman Rasulullah. Kalau tadi ditulis, sekarang dibukukan sejak kapan?
pasti pikiran kita sekali lagi tertuju kepada Utsman. Sesungguhnya Quran ini sudah dibukukan sejak zaman Abu Bakar. Mungkin zaman Rasulullah ditulis tapi masih tercecer dimanapun media yang bisa digunakan untuk menulis. Kemudian hal itu dilakukan oleh Abu Bakar, dan ini atas usulan Umar ibn Khattab. Supaya apa? Supaya dikumpulkan menjadi satu jilid, satu eksemplar kalau kita bisa bilang. Kemudian lalu apa yang dilakukan oleh Utsman dengan Al-Quran? Dan di zaman Utsman, Quran itu disatukan tulisannya, kita sebut dengan Rasm Utsmani. Kemudian disatukan cara tulisannya ya. Kemudian diperbanyak menjadi 5 atau 6 eksemplar. Dan ini nanti keistimewaan Utsman dengan Quran ketika Rasulullah SAW menyebut bahwa Utsman nanti akan dibunuh. Nah, Utsman akan syahid. Utsman nanti mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Utsman mati dalam keadaan puasa. Ini nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada keistimewaan Utsman. Ketika Utsman disebut bahwa ya Utsman nanti kamu mati dalam keadaan puasa. Mendengar hadis itu, lalu Utsman tidak pernah meninggalkan puasa karena dia tahu dia akan mati dalam keadaan puasa. Kemudian kata Rasulullah di hadis yang lain menyebutkan bahwa Utsman nanti akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Maka disitulah Utsman tidak pernah meninggalkan Quran, dan hari ini sampai hari ini Utsman benar-benar dikenang oleh kaum muslimin dia sebagai ahli Quran. Jasanya tidak akan pernah terhapus dari tinta emas yang paling berjasa terhadap Quran sampai hari ini. Sampai Utsman mengatakan bahwa Quran ini adalah ukuran keimanan. Ya, lau tahurat qulubuna, seandainya hati kita, iman kita itu benar, iman kita itu bersih, hati kita itu suci, lama syabi'na min kalami rabbina, maka kita, lisan kita tidak akan pernah puas ya, dari berhenti dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita ingin iman kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka yang kami berikan kitab, yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka pasti akan membaca. Ulaika yu'minuna bihi. Dan orang yang beriman itu ya harus yatlunahu, harus dia baca. Haqqa tilawatihi, sebenar-benarnya dia bertilawah. Lisan kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Dan inilah Utsman. Kalimat Utsman itu dibuktikan dengan amalnya Utsman. Dan Utsman ibnu Affan tidak pernah kenyang tilawah, sekalipun itu di dalam sholat. Terbukti ketika Utsman sholat, dia selalu membaca setelah Al-Fatihah, kemudian menghabiskan Quran di malam hari. Karena Utsman yakhtimu Al-Quran fi kulli rakaah. Utsman membaca Quran setiap 1 rakaat sholat. Inilah bukti bahwa kalimat Utsman itu benar-benar datang dari keimanan Utsman. Lau tahurat qulubuna lama sabi'na min kalami rabbina. Dan hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berinteraksi dengan Quran ini. Hatamkan Quran 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kesempatan terbaik ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kesibukan apa-apa. Dan tidaklah kita menginginkan bahwa nanti
kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita ini menjadi kalimat yang terbaik. Dan berapa banyak sehari kita keluarkan kalimat-kalimat ini di luar sana. Bahkan ada yang mengatakan 5.000 kalimat. Sampai ada yang mengatakan untuk kaum perempuan 25.000 sampai 27.000. Itu semuanya akan menjadi pemberat timbangan amal atau justru pemberat timbangan dosa. Bukankah kita menginginkan kalimat siapapun itu harusnya menjadikan timbangan kebaikan? Dan kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita itu, sekalipun itu adalah kebaikan, kalau dibandingkan dengan kalimat yang ada di dalam Quran, itu perbandingannya ya, seperti perbandingan zat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk Allah. Kalimat, sekali lagi, kalimat yang keluar dari kalimat-kalimat kita, kalimat makhluk siapapun dia, dibandingkan dengan Quran, kalimat itu seperti perbandingan antara Allah dengan selain Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidaklah kita ketika kita mengucapkan kalimat kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan, dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan. Alhamdulillah, subhanallah, itu kalimat yang diambil dari Quran. Bagaimana kalau dua kalimat itu lebih berat daripada timbangan bumi dan langit? Bagaimana kalau satu Quran? Inilah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan kalimat yang terbaik. Apa itu? Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis. Ahsanal hadis Quran, kitaban mutasyabihan, kitab mutasyabih, mathaniya taksyairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kalimat-kalimat inilah yang harusnya banyak keluar dibandingkan dengan kalimat-kalimat selain Quran. Tentu ini kesyukuran yang banyak dan ini ujian berat untuk kita hari ini. Kenapa ujian? Sebab biasanya kita banyak fasilitas, banyak mengikuti kajian-kajian, banyak hadir di masjid-masjid, sehingga iman kita bertambah dengan bertambahnya banyak motivasi yang hadir di tengah-tengah kita. Hari ini kita dikunci oleh Allah di rumah-rumah kita. Tentu ini juga ujian. Tentu setan tidak menginginkan kita dalam ketaatan. Dan inilah ujian keimanan. Kita dituntut alladzina yu'minuna bil ghaib. Apakah kita beriman dalam keadaan sekalipun tidak dilihat oleh banyak orang? Kita bertafarruq, meniatkan diri untuk bertafarruq, memperbaharui jediyah kita untuk berinteraksi dengan Quran. Dan ini yang diinginkan oleh program-program orang kafir tentu juga tidak begitu saja dilepas. Jadi, bahkan orang kafir itu bertujuan supaya kita dari dulu, dari sejak Quran ini turun, mereka bertujuan bahwa supaya orang beriman itu tidak baca Quran. Dan itu termasuk bagian dari bisikan-bisikan iblis yang ditanamkan kepada hati-hati kita. Orang kafir selalu punya tujuan itu, ya. Bagaimana orang Islam, orang yang beriman ini tidak membaca Quran. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi. Orang-orang kafir mengatakan la tasma'u, jangan kamu dengar. La tasma'u li hadzal qur'an, jangan kamu dengar Quran ini.
mendengar saja tidak boleh, apalagi sampai membaca. Dan tentu kita ini harus hadir, harus sadar bahwa ini tujuan terbesar orang-orang kafir. Bagaimana mereka memalingkan kita dari Quran. Hari ini yang hadir ini, HP ini adalah salah satu ujian terberat kita. Maka azamlah, tinggalkanlah HP, sebisa mungkin kita tinggalkan, tidak usah terlalu banyak dipikirkan. Hari-hari ini harus kita banyak interaksi, banyak memanfaatkan waktu kosong ini bersama Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu Ramadan kita semua bersama keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk berinteraksi dengan Quran sebagaimana para salafus soleh yang memberikan teladan yang begitu dahsyat. Hari ini kalau kita baca riwayat dari mereka itu seperti dongeng. Tentu jangan sampai dongeng ini menjadi dongeng belaka tanpa ada usaha kita untuk minimal meneladani mereka, berapapun yang kita bisa teladani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita sampai di akhir kehidupan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.